Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, salihin salihat para pecinta Al-Qur'an, alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan jasad dan roh kita. Mudah-mudahan hari ini menjadi saksi baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin, kita sudah sampai pada halaqah yang ke-438. Insyaallah kita akan melanjutkan tadabbur surat Fatir ayat 31 sampai ayat 38, melanjutkan pesan Allah di ayat-ayat terakhir terkait dengan hakikat rasa takut, yaitu adalah ketika seseorang mengetahui dengan ilmu yang Allah berikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu para ulama, dan mereka adalah orang-orang yang membaca kitab Allah, menegakkan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Nah, lalu pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan meneruskan, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab atau Al-Quran atau pewaris daripada para nabi yang diberikan kitab suci. Baik, kita tadabburi ayat 31, 32 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi awhayna ilaika minal kitabi wal haqqu musaddiqan lima bayna yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirun basir. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sungguh Allah benar-benar maha mengetahui, maha melihat keadaan hambanya. Bapak Ibu hadirin, ini menunjukkan bahwa semua nabi itu diberikan kitab, ya, baik kitab yang berlaku untuk dirinya, untuk kaumnya, atau untuk berlaku kaum setelahnya. Jadi tidak selalu setiap nabi bawa kitab baru, bisa jadi berlaku juga syariat sebelumnya. Maka kitab suci ini pasti lebih sedikit jumlahnya dari nabi-nabi. Jadi kalau kita lihat globalnya, nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu jumlahnya ratusan ribu, ya, 100 sekian ribu dengan berbagai macam riwayat. Lalu dari 100 sekian ribu yang kita bisa lihat temukan namanya di dalam Al-Quran itu 25 orang saja. Jadi 25 orang itu tidak semuanya dituliskan secara detail kisahnya, ya, hanya yang cuma disebut namanya, seperti Zulkifl. Nah, itu bukan nama, itu julukan saja, ya. Bagaimana seperti apa hidupnya dijelaskan melalui athar, ya, atau melalui hadis kita tahu, dan seterusnya. Jadi dari ratusan ribu yang ditulis kisahnya disebut namanya dalam Al-Quran 25. Dari 25 itu juga kitab yang diturunkan oleh Allah yang kita kenal pun cuma 3, yaitu Taurat, Injil, dan Al-Quran. Sebagian ada yang mengatakan Zabur, tapi sebenarnya Zabur itu hampir seperti suhuf, ya, hampir mirip seperti suhuf. Nah, para nabi itu juga diberikan suhuf sejak Nabi Adam. Di suhuf itu adalah lembaran, ya. Nah, ini segini, ini satu lembar, ya. Kalau cuma dikasih lembaran saja itu suhuf. Kalau bahasa hari ini suhuf itu seperti brosur, ya, ya, atau majalah apa namanya, majalah Jumat. Buletin, ya, betul, buletin. Cuman beberapa saja. Kenapa dikatakan suhuf? Karena cuman berisi aturan yang belum banyak. Contoh Nabi Adam aturannya belum banyak, maka
perlu diberikan syukur saja. Karena beliau hidup cuman beliau, istrinya, anak-anak, cucunya. Ya, cukuplah itu aturannya. Salah satu aturan yang terkenal dari Nabi Adam adalah aturan pernikahan ganjil genap. Silang. Anak yang lahir nomor ganjil nikahnya harus nomor genap. 1 nikahnya sama 2. 2 nikahnya sama nomor 1. 3 nikahnya sama nomor 4. 3 nikahnya nomor 4, nomor 4, nomor 3. Jadi gitu. Aturan ganjil genap dari Nabi Adam itu sebenarnya. Nah, itu salah satu syariatnya. Lalu syariat kurban, zaman Nabi Adam juga ada syariat kurban. Ada juga sholat. Nah, sholat dari zaman Nabi Adam sampai sekarang sama aturannya. Ada rukuknya, ada sujudnya. Dari mana kita tahu? Dari perintah Allah kepada Maryam. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Jadi sholatnya semua nabi-nabi dan termasuk kita sekarang umat Nabi Muhammad SAW itu ada rukuknya, ada sujudnya. Jadi kalau nanti kita menjumpai ada orang misalnya disebut ahli kitab, tapi sholatnya nggak ada rukuknya, nggak ada sujudnya, itu sudah pasti palsu. Karena dari dulu sholat pasti ada rukuk, ada sujud. Ada itu langsung sujud nggak pakai rukuk, sama juga palsu. Jadi rukuk dan sujud itu merupakan pokok daripada rukun sholat dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Nggak kayak berdiri, ya udah pasti lah berdiri. Orang nggak berdiri langsung tahu-tahu gitu kan nggak mungkin juga. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kitab suci Al-Quran itu diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad terakhir. Fungsinya apa? Di sini disebut musaddiq, membenarkan bahwa ada kitab suci sebelum itu. Nanti kalau kita lihat lagi fungsi dalam Al-Quran itu untuk apa? Mu'akkid, menguatkan. Seperti tadi, sholat itu mu'akkid. Sholat itu ada dari zaman jebot, ibaratnya kalau kita sering sebut ya. Dari sejak zaman Nabi Adam itu sholat ada. Kurban, nah itu dari sejak zaman Nabi Adam ada, disebut mu'akkid ya. Lalu ada disebut mubayyin, menjelaskan. Ada disebut mudhif ya, menambahkan yang dulu tidak ada. Ada disebut nasikh, jadi menasah atau apa ya, merevisi syariat yang lalu. Contoh pernikahan terhadap 2 perempuan kakak beradik, dulu boleh, sekarang tidak boleh. Nah sekarang ya pilihlah kakaknya atau adik, jangan dua-duanya. Zaman dulu masih bisa. Nabi Yakub alaihissalam itu memperistri 2 perempuan kakak beradik. Zaman sekarang sudah tidak boleh. Zaman dulu harta rampasan perang itu haram, nggak boleh diambil. Terjadi peperangan, setelah selesai perang, itu kan sayang banget itu. Ada handphone ketinggalan, ada jam ketinggalan, nggak boleh dulu diambil. Zaman sekarang boleh, orangnya sudah mati, sudah pergi. Nah itu harta rampasan perang itu boleh diambil. Nah, ini dan seterusnya, ada banyak syariat seperti itu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Qur'an sebagai guidance, sebagai bimbingan, panduan. Nabi Muhammad SAW wafat, kitab ini diberikan ke siapa? Ke siapa kepada Ibu? Pada para sahabatnya. Mereka mungkin merasa biasa. Kenapa? Karena melihat saat turunnya Al-Quran begini kondisinya, jadi tidak memerlukan kaidah-kaidah. Makanya kaidah ulumul Quran, kaidah-kaidah fikih, usul fikih itu tidak ada di zaman Nabi, di zaman sahabat, karena mereka melihat langsung. Oh, ayat ini turunnya begini, ngatur untuk ini. Ya, Allah kasih aturan ini. Jadi itu yang disebut dengan, ada istilah asbabun nuzul. Itu yang disebut dengan khitabnya, dengan kondisinya. Dan kenapa Al-Quran itu sedikit yang ditafsirkan oleh Nabi,
Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Al-Quran akan menemani manusia hidup sepanjang masa hingga hari. Ketika para sahabat wafat, Al-Quran diwariskan kepada tabi'in. Tabi'in wafat terus sampai hari ini. Allah jelaskan sifat-sifat para pewaris kitab Al-Quran di ayat berikutnya. Nah, ini yang menjadi tema hari ini ya. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Ini tingkatan umat Islam atau para pewaris Al-Quran. Kemudian kitab Al-Quran itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara hamba kami itu, di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia besar. Nah, ini ada 3 sifat pewaris Nabi, pewaris kitab suci. Jadi kita mudah-mudahan yang kita lakukan seperti pagi ini kita termasuk menjadi pewaris kitab suci, ya, mudah-mudahan. Karena ada orang dikasih warisan tapi tidak diambil. Gitu. Mohon maaf, ini saya ilustrasikan ya, ilustrasi ini. Orang tua kita meninggal dunia, meninggalkan harta banyak sekali, ya kan? Kemudian diwariskan kepada yang paling dulu kan tentu kalau warisan itu kan ke atas ke bawah. Ya, ke bawah dulu, anak-anaknya ada, nah itu habis di situ biasanya. Ke bawah, ke atas, baru nanti ke samping saudara. Jadi istri atau suami atau anak itu adalah ahli waris utama. Nah, itu dulu dapat ke atas, ke kanan, ke bawah. Nah, ahli waris yang dapat ini kadang juga dia nggak ngapainin, mungkin karena saking kaya. Ente dapat warisan dari si anu saudara ente yang meninggal, biarin aja. Nah, jadi ada ahli waris itu yang pengen banget dapat harta, ada juga yang tidak pengen dapat harta. Nah, sifat ahli waris itu begitu. Maka nanti juga ini kita diwarisi Al-Quran tadi dari Nabi ke sahabat, ke tabi'in, ke kita. Itu orangnya modelnya ada 3 kata Allah. Nah, yang paling rendah dulu, apa itu disebut oleh Allah? Zalimun li nafsihi. Itu nomor 1. Yang kedua muqtasidun. Yang ketiga sabiqun bil khairat. Ini paling tinggi, paling bagus. Zalimun li nafsihi itu siapa? Para ulama menerjemahkan beda-beda, tapi gampangnya zalimun li nafsihi itu adalah orang-orang yang mencampur adukan antara ketaatan dengan maksiat. Ini rata-rata kalau kita baca kayak gini nih, itu masalah ya. Jadi dia kadang lagi bener-bener, lagi nggak bener. Ya, mut-mutan ibaratnya. Zalimun nafsi itu bahasa gampangnya orangnya mut-mutan. Lagi baik-baik, masya Allah. Lagi nggak bener banget. Itu faminhum zalimun li nafsihi. Jadi dia sholat rajin, tapi kadang maksiat. Nah, itu zalimun li nafsihi. Itu orang yang diberikan Al-Quran. Ya minimal nih begini nih orangnya. Jadi begini, istilah zalimun li nafsihi untuk orang ini itu masih bagus dibanding ahli maksiat. Ya. Tapi mohon maaf, kita jangan jadi umat mendang-mending ya. Saya mending lah, masih bagus masuk kriteria. Kita harus naikkan, minimal kita muqtasid. Muqtasid itu adalah namanya iktisad. Iktisad itu dalam bahasa Arab kelas ekonomi, kelas pas-pasan. Pas-pasan itu gimana? Melakukan yang wajib saja, yang diperintahkan saja, tapi tidak melakukan yang dilarang. Itu muqtasid. Masih lebih bagus dari yang tadi. Tadi kan mendang-mending ya, kalau lagi ingat sholat, kadang nggak sholat. Gitu. Ya. Tapi kalau yang muqtasid, dia melakukan yang diperintahkan. Sholat wajib aja, ya, hampir nggak pernah sholat sunnah. Bayar zakat aja, hampir nggak pernah dia sedekah sunnah ya.
Jadi muktasid itu mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Udah gitu aja, nggak nambah-nambah. Lepas ya. Dia orang ekonomis. Makan lauknya apa? Nasi putih, telur dadar, sambal, sayur dikit, udah selesai. Minumnya tawar, udah selesai. Dia nggak pengen macam-macam. Muktasid, ngirit hemat, paket irit, paket hemat. Namanya muktasid, ngepas. Nah, maka idealnya itu yang ketiga, sabiqum bil khairat. Nah, itu yang ketiga itu luar biasa. Ya. Nah, yang ketiga itu sabiqun bil khairat adalah orang-orang yang berbuat kebaikannya menjadi tabiatnya. Jadi kalau ada apa-apa, oh saya duluan. Ada apa-apa, saya duluan. Masya Allah. Muadzin belum datang, dia udah masuk. Masya Allah. Tapi jangan juga sholat Jumat di hari Kamis, saking semangatnya. Jumat tetap di hari Jumat. Sabiqun bil khairat bukan begitu maksudnya. Tetap di waktunya, ya, tetap di waktunya. Tetapi orang ini adalah orang yang dominan, sabiqun bil khairat. Apa aja? Dia misalnya kalau kita lihat Bapak Ibu hadirin sekalian, sabiqun bil khairat ini orang yang punya visinya ya, visi selalu terdepan. Ya, cepat apa aja dalam melakukan banyak hal. Ya, dia inisiasi, kemudian apa aja itu paling sholat juga dia ada di sholat terdepan. Ketika ada musuh dia udah paling siap. Dia juga paling tahu. Ya, jadi ini orang-orang yang sifat ahlul Quran yang terbaik itu begini. Idealnya begini. Dia seperti tadi yang saya bacakan dalam salat itu kan dalam surat Shaf ya, menjadi ansarullah. Allah kasih kita garansi, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Mau enggak aku kasih tahu investasi perniagaan yang enggak akan ada ruginya, yaitu jihad dengan harta dan nyawa fi sabilillah. Nah ini kan dia sudah visinya visi ke depan. Sabiqun bil khairat. Orang lain masih mikirin hari ini, dia udah mikirin 10 tahun yang akan datang. Hidup di akhirat dipikirin, itu mendahului orang. Kalau dalam bahasa manajemen, orang seperti ini berpikirnya next practices. Jadi dia berpikir ke depan. Makanya biasanya maju orang kayak begini. Yang lain mikir apa, dia sudah melompati gitu ya. Nah, yang menarik adalah kata-kata biiznillah. Nah, kita bisa kayak gitu tuh dengan izin Allah. Bapak Ibu mohon maaf, mohon izin. Kita bisa bangun seger, gak males, datang ke masjid. Itu karunia mahal sekali. Mungkin sebagian kita gak pernah merasakan bahwa beratnya sholat subuh, karena saking biasanya, lingkungannya bagus biasa. Tapi bagi orang tertentu sholat subuh itu beratnya kita. Ada nggak kira-kira kayak gitu? Banyak ya. Sholat subuh itu berat. Makanya sholat subuh itu menjadi sholat yang paling berat bagi orang munafik. Sholat subuh. Makanya kalau kita bisa sholat subuh 40 hari ya, 40 hari nggak putus, itu dijamin terhindar dari kemunafikan. Ya, maksudnya itu biasa aja. Ya syukuri, jangan merasa biasa, itu karunia mahal. Bisa sholat berjamaah, itu karunia mahal. Bisa baca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran. Ya mohon maaf, dari zaman saya ngajar pertama kali, ini di perguruan tinggi, yang mohon maaf, mengajar di mana-mana, saya tidak sebut kampusnya. Sampai hari ini saya ngajar, selalu saya jumpai ada aja mahasiswa yang nggak bisa baca Quran. Padahal muslim, lahir sebagai muslim, hidup di tengah keluarga muslim, nggak bunyi Pak. Saking parahnya itu kalau ditanya ini huruf apa, dia juga nggak tahu itu huruf apa. Bukannya itu anak pancing, itu lam itu namanya, bukan anak pancing. Dikasih huruf lam itu nggak bunyi dia apa ya? Ada itu, dia muslim kayak begitu. Kita mungkin tertawa merasa aneh, kasihan kita.
Bagus orang itu kemudian anak itu terselamatkan. Tidak ada istilah terlambat. Kamu mau belajar ya? Iya Pak. Siap ya? Siap. Saya kasih tunjuk, nanti saya tanya lagi 1 bulan lagi. 1 bulan lagi saya kamu alhamdulillah sudah bisa baca pelan-pelan. Dia lulus, alhamdulillah. Ada yang kemudian lulus dia jadi imam, ya, meskipun imam masbuk. Bacanya juga kulhu, ya. Nggak apa-apa. Jadi intinya apa? Syukuri kita hari ini mengenal Al-Quran, bisa berbuat baik seperti ini. Itu biiznillah. Kata-kata biiznillah itu penting sekali. Ya. Ada banyak orang ketemu Nabi, masih bersaudara dengan Nabi, tapi memusuhi Nabi. Ya kita begini-begini aja, syukuri. Makanya kata begini-begini aja itu kadang, ya syukuri kita ya. Ya mungkin kita ngerasa saya kayaknya dolimun di nafsihi aja deh. Jangan aja deh, tingkatin muktasid, minimal kita itu tidak melanggar. Udah sholat nih, masa sih saya nggak pernah sholat qobliyah, datangnya pas qomat aja misalnya. Qomat aja nih pas datangnya subuh nih, nah itu udah bagus. Cuman masa sih pas qomat baru datang, rumahnya sampai masjid. Karena justru karena sampai masjid itu dia datang, baru ada qomat baru turun gitu. Sesekali lah turun pas adzan atau sebelum adzan sehingga bisa sholat qobliyah. Nanti setelah itu ada sholat namanya sholat ba'diyah, yang ada sholat ba'diyahnya. Tidak semua sholat ada ba'diyah. Saking semangat terus sholat asar ba'diyah kagak ada. Subuh juga kagak ada sholat ba'diyah. Tunggu sampai syuruk dan nanti kita sholat, istilah sholat syuruk atau sholat duha. Nah, itu izin Allah. Makanya orang seperti itu disebut apa? Dzalika huwal fadlul kabir. Itu karunia yang besar sekali. Jadi kita kalau sedekah itu enak, ringan. Berbuat baik itu ringan, berkata baik ringan. Itu luar biasa. Karena ada orang berbuat buruk ringan, memaki-maki orang ringan, menindas orang ringan, ya, ngebunuhin orang ringan. Itu saudara-saudara kita di Gaza itu dibunuhin oleh orang-orang yang sebaliknya dari ini, yang dia lebih suka melihat penderitaan orang. Ada orang seperti itu. Makanya ketika kita dapat kebaikan, biiznillah, kata Allah, dzalika huwal fadlul kabir. Kita harus syukur. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir. Mereka akan mendapat surga Aden. Mereka masuk di dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara. Pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Masya Allah. Ini kelihatan biasa, padahal beda. Dimasukkan surga itu kita masuk taman yang luar biasa, udah seger. Di taman itu kemudian ada istananya, kadang disebut masakinnya, disebut istana. Lalu kemudian apa di sini disebut yuhallawna fiha, diberi perhiasan. Perhiasan yang dikasihkan kita itu apa? Gelang-gelang dari emas dan mutiara. Enggak tertarik saya di dunia, enggak tertarik. Kenapa kita enggak tertarik? Ya masih mikirin anaknya sekolah, buat biaya pernikahan anaknya, buat makan, buat minum. Jadi kita enggak, ini barang-barang mewah yang enggak kepikiran buat rata-rata orang, yang dia memang untuk memenuhi kebutuhannya. Rata-rata orang kan gitu. Kita ini ya mungkin ada tapi jarang. Umumnya orang berpikir buat kebutuhannya aja, dia enggak buat kelebihan gitu-gitu. Ini menunjukkan udah gak mikir makan, gak mikir minum, gak mikir tempat tinggal, gak mikir yang pokok-pokok. Karena di surga gak bayar SPP anaknya, karena anaknya udah gede semua. Anak sama bapak tuh nanti setara usianya. Anak, bapak, kakek, cucu, cicit itu sama umurnya. Kita bisa gurau, ente dulu itu anak saya, di sini setara. Nah itu tuh, itu kakek kita. Sama usianya, kebayangkan ya. Kita nanti akan hidup kakek sama cicitnya umurnya sama 30-an tahun. Kan lucu tuh kalau pergi loh. Lihatin. Nanti dulu kakek saya. Nah nanti dulu cucu saya. Itu hidup di dunia semuanya seumuran. Maka di dunia ini hanya status.
Saya statusnya anak, statusnya ayah juga, statusnya saudara. Di sini statusnya guru ngaji, di tempat lain statusnya saya jadi murid. Jadi itu status-status yang kita perankan di dunia, di akhirat kagak ada. Kita cari nafkah, makan juga usaha. Bahkan kemarin saya tadabbur itu, subhanallah. Kemarin saya mempresentasikan tadabbur salah satu ayat di surat Yasin itu. Di surat Yasin ada kata-kata hum fiha inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Kata-kata fakihun yatafakkahun itu sibuk menikmati kenikmatan dunia yang buahnya. Di antara salah satu nikmatnya lahum fiha fakihatun wa lahum fiha ma yad'un. Jadi dapat buah-buahan dan dapat apa yang mereka ingini. Ini masuk ke buah-buahan itu bukan makanan pokok. Kita rata-rata kan ya makan apa adanya dah, sisanya buat yang lain gitu ya. Kalau orang udah sisanya banyak, biasanya dia nggak mikir mau beli buah, mau beli apa, karena udah nggak mikir dia. Berarti tingkat kesejahteraannya lebih. Ditambah ya daun apa yang mereka ingini, di ayat lain disebut aminin ditambah. Kenapa? Orang makan nyaman, aman itu cuma di surga. Di dunia tidak ada orang makan aman nyaman. Ada sebentar. Bapak makan enak, perutnya terbatas Pak. Begitu kenyang melihat makanan yang enak-enak itu masih pengen sih, cuman sudah nggak kuat. Apalagi kalau makannya di restoran, ya tambah deg-degan. Seenak-enak makan kan harus bayar. Nggak ada orang makan nyaman di restoran. Duitnya banyak kayak apa tetap terbatas. Bapak kalau lagi gajian, seenak-enak gajian makan di restoran, tetap mikir Pak. Gajinya kalau buat makan enak sayang banget kan. Nah itu di dunia kita raja, misalnya kita punya pelayan masak enak, pasti juga kasihan juga sih yang masak dari ini aja. Makan enak itu hanya di surga, makanya disebut aminin. Lahum fiha ma yad'un. Apaan aja disiapkan, nggak ada larangan. Di dunia itu keinginan kita terbatas, baik keinginannya ataupun realisasinya. Masih muda nih, keinginannya macam-macam, kagak ada duitnya. Iya, anak muda kan terus pengen punya rumah, pengen punya mobil, punya ini. Itu ngimpi doang, duitnya kagak ada. Ya kan? Makan apaan aja, di mana aja. Melihat kuliner, dilihat doang. Gitu. Tapi giliran dia sudah mapan di usia mungkin 40, 50, bahkan 60 tahun, mapan semuanya. Giliran ada semuanya, nggak bisa dicolek. Kenapa? Asam urat, kolesterol, darah tinggi. Ujung-ujungnya apa makanya? Beras merah, air putih, dicolek. Ini kalau lagi kondangan kan prasmanan tuh dilewatin semua. Ujung doang diambil air putih. Yang makannya banyak, sopirnya. Dia yang punya duit lebih banyak, dilewatin semua tuh makan. Terbatas. Makanya sebenarnya kalau di surga kita bagi orang ya, saya bagi orang membaca ayat kayak begini dapat gelang dari emas, mutiara, nggak tertarik. Kenapa? Hidupnya susah itu berarti. Kita lagi susah, nggak kebayang. Kita ini sekarang nih ditawarin nih rumah mewah gitu ya. Sementara kita ada keluarga kita lagi sakit, nggak akan diambil tuh. Karena fokus kita ngurusin keluarga yang sakit. Kita ditawarin misalnya jalan-jalan ke Eropa, dengan ini kapal pesiar, nggak tertarik tuh. Kenapa? Anaknya mau ujian besok. Fokusnya ke situ gitu, di dunia. Manusia itu membayangkan nikmat nggak bisa saat dia menghadapi sesuatu di hadapannya. Ya sama Pak. Kita misalnya orang tua kita perlu kita ada di sampingnya. Kita dapat tawaran hebat nih, misalnya, diwawancara menjadi menteri, lewat itu bisa nggak kepikiran? Karena manusia itu di dunia terbatas dan dibatasi. Saya subhanallah itu kemarin saya baru membayangkan begitu. Iya ya, betul ya.
Di dunia itu tidak ada orang makan yang betul-betul tidak mikir, pokoknya tinggal makan aja, itu tidak ada. Separah-parah dan secuek-cuek orang itu tetap terbatas perutnya minimal. Oh, dia semua didatangin makanan terus. Sanggup dia makan semua? Tidak ada. Ke restoran Padang, senang datang semua, piringnya banyak. Nggak paham dia dicolek satu, colek dua, colek satu. Begitu giliran bayar, terus lo banyak, saya kan sedikit, tapi kan dicolek. Nggak paham dia cara makan di warung Padang. Akhirnya jadi pusing dia. Jadi nggak ada. Jadi di dunia orang makan betul-betul tenang, betul ada. Baru makan. Orang tidur nyenyak. Kapan tidur nyenyak? Ketika dia nggak tahu kalau sedang tidur, itu nyenyak tidur. Kalau dia masih tahu tidur, itu belum. Ketika orang tahu, ada orang ngorok tahu dirinya ngorok. Enggak kok, saya enggak ngorok. Masa sih saya ngorok? Enggak ngorok. Lain dia tahu ngorok, enggak ngorok dari mana? Enggak terasa, enggak terasa, yang terasa orang lain. Makanya kita kalau lagi tidur barengan, lagi acara atau lagi di hotel sekamar berdua atau bertiga, tahu kita ngorok, kita minta izin. Yuk kita duluan tidur ya. Maksudnya apa? Biar nggak dengar ngoroknya orang. Kan duluan tidur. Atau minta maaf ya kalau ada suara-suara aneh. Enggak, saya nggak dengar, berarti ente tidur duluan. Itu nikmatnya luar biasa, insyaallah. Dan mereka memuji Allah. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Udah, syukur mereka. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Subhanallah. Kita kalau udah masuk surga, Masya Allah, alhamdulillah, yang menghilangkan kesedihan. Di dunia orang masih sedih, di surga tidak ada. Di dunia sebahagia orang, ada tetap sedihnya. Bapak sekarang bisa beribadah nyaman. Mungkin dulu pernah merasa, kok baru seusia gini sedih. Manusia. Sedih itu apa? Terhadap sesuatu yang tidak kita dapatkan di masa lalu, atau sesuatu yang tidak seharusnya di masa lalu. Orang pasti sedih. Apaan aja? Ya, dalam hal amal, dalam hal materi, dalam hal apa aja. Itu membuat orang sedih. Di surga tidak ada orang sedih, dia dapat semuanya. Kalaupun dia merasa, makanya nanti kesedihan itu semakin ketika dia tahu bahwa alhamdulillah saya dulu kok mau sholat, ya dia hilang sedih. Alhamdulillah disuruh bayar zakat mau, alhamdulillah disuruh berbuat baik pada orang tua mau, alhamdulillah mendidik anaknya mau. Jadi nggak ada kesedihan. Makanya Allah SWT dia nyebut inna rabbana laghafurun syakur. Subhanallah. Laghafurun itu apa? Mengampuni dosa yang besar dan banyak. Itu ghafur. Itu paling sering bentuk superlatif. Allah itu ghafirun, Allah itu ghaffarun, Allah itu ghafurun. Kalau ghafurun itu udah mentok, paling sering disebut Allah. Dosanya gede, banyak. Makanya gak ada istilah terlambat. Baik Allah ampuni ya Allah. Untung saya gak merasa, ya tanggung dah. Gak ada istilah tanggung. Ada orang membunuh 99, dia tanya kepada ahli ibadah, saya mau tobat bisa nggak? Ahli ibadah dia sok tahu dia. Emang kenapa? Saya bunuh 99, ya kagak diterima. Ya udahlah ente saya bunuh, dibunuh dia. Jadi 100 orang dibunuh. Tapi orangnya tabiatnya pengen taubat, dia nyari lagi, ketemu ulama, dia tanya, saya melakukan pembunuhan 100 orang, bisa nggak saya diterima? Oh bisa. Bagaimana caranya saya tunjukkan? Oke, tinggalkan kampungmu, kamu pindah ke sana tempat orang yang baik. Dia akhirnya pindah, di tengah jalan meninggal dia. Malaikat azab datang, malaikat rahmat datang, berdebat mereka. Ini orang nggak pernah berbuat baik. Ya, saya yang bawa. Malaikat rahmat, loh ini orang dia mau tobat, saya yang bawa. Ini SOP-nya gini, malaikat berdebat gitu. Allah turun, oke, malaikat tidak usah berdebat. Sekarang kamu ukur tuh orang jaraknya mana lebih dekat dari tempat asalnya atau tempat tujuannya, diukur tuh.
pakai meteran apa tuh malaikat, gak usah nanya, pokoknya diukur dan itu. Bedanya cuma sejengkal, cuma segini nih. Sejengkal lebih dekat ke arah yang akan dia tuju. Ya, maka Allah putuskan, udah malaikat rahmat bawa dia. Makanya Allah Ghafurun Syakur. Allah itu maha mengapresiasi, berterima kasih. Sedikit apapun yang kita kerjakan dari kebaikan diapresiasi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Jadi sedikit pun perbuatan baik tetap diapresiasi oleh Allah. Makanya syakur. Kita di dunia kalau bisa jadi seperti ini, dibantu orang sedikit apapun, jangan lupa bilang terima kasih, itu minimal. Makanya kita ngajarin anak kita itu 3 kata: terima kasih, mohon maaf, sama permisi. Ya. Minta izin. 3 kata yang harus diajarin sama anak-anak kita. Ucapkan terima kasih, ucapkan mohon maaf, sama permisi. Ya, ajarkan minta izin. Itu kalau 3 kata itu sudah kita dengar anak kita, alhamdulillah. Kita dengar lagi. Makasih ayah, makasih abi, makasih umi, ibu, bunda. Senang kita. Maaf saya terlambat, senang banget. Izin mau masuk kamar kita tetap minta izin, alhamdulillah. Itu yang diajarkan begitu. Jadi Allah Maha Syakur, berterima kasih dan mengapresiasi. Ya, saya lanjutkan. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Yang dengan karunia yang menempatkan kami di tempat yang kekal surga, di dalamnya kami tidak merasa lelah, tidak merasa lesu. Masya Allah, di dunia, di akhirat. Di dunia kita letih, lesu, capek di dunia. Nanti kita akan menemukan masa di sana tidak ada keletihan, kecapean, meskipun sibuk. Ya tadi itu, fi syughulin fakihun, sibuknya sibuk menikmati. Ya kan? Masya Allah. Kan kalau di dunia ada lagi sibuk apa? Lagi sibuk ngabisin duit nih, itu sombong. Itu orang sombong itu. Lagi ngapain sibuk nih? Sibuk ngitung duit, itu sombong di dunia. Dia sibuk merasa gitu, sebenarnya sibuknya capek dia. Orang duit banyak sibuk jagain duitnya. Penguasa sibuk jagain kekuasaannya. Ya. Jadi di dunia itu semakin dia tinggi, semakin sibuk. Dan sibuknya tidak menyenangkan. Kita lihat sisi lain ya. Orang terkenal, ya siapa yang kita sebut lah? Mau artis, olahragawan, bintang film, pejabat, politikus, ekonom, apa aja yang kita lihat sukses, tetap tidak menyenangkan, capek yang sibuknya. Tapi nanti di akhirat, di surga gak ada. Dan disebut darul muqamah, kagak bakal pindah kita. Sehebat-hebat kita punya rumah di dunia, kemungkinan pindah atau digusur ada nggak? Ya Pak. Naudzubillah. Boleh dia merasa kaya, boleh berkuasa, dikirim ke Allah gempa, pindah nggak dia? Boleh hebat, dikirim perang, pindah nggak dia? Jadi nggak bisa kita mengatakan muqamah, udah saya di sini tempat tinggal, nggak mau pindah, apapun yang terjadi, nggak bisa. Teorinya begitu, ini prakteknya belum tentu. Tapi kalau di akhirat muqamah, begitu masuk surga, ibaratnya udah langsung KTP dikasih. Nggak ada pemindahan KTP karena RT RW di surga kagak ada. Libur, ya, dan libur udah pensiun karena yang melayani malaikat. Ya. Oke, kita lanjutkan. Walladzina kafaru, sebaliknya, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Kadzalika najzi kulla kafur. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan hingga mati dan tidak diringankan mereka adabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Masya Allah. Ini yang mengerikan ya. Mereka diadab nggak sampai mati. Masya Allah. Kalau di dunia Pak, mohon maaf,
sekejam-kejam siksa. Ujungnya apa? Kalau udah mati selesai. Di dunia Pak, sehebat-hebat orang nyiksa, yang nyiksanya capek. Kalau di akhirat, malaikat yang Allah ciptakan untuk menghuni neraka adalah malaikat yang diciptakan untuk menyiksa. Tidak ada liburnya, tidak ada shiftnya. Malaikat shift siang itu hanya ada di dunia. Istirahat. Malaikat shift malam masuk, nggak ada itu. Dia kalau diciptakan untuk mukulin orang, dia kerjanya mukulin orang doang, nggak ngerjain yang lain. Karena malaikat nggak minum, nggak tidur, nggak makan, nggak ada itu. Jadi membayangin nggak disiksa sampai begitu, tapi nggak mati-mati, nggak diringankan azabnya. Ngeri sekali itu. Di dunia masih ada istirahatnya, kalau di akhirat nggak ada. Ngeri, orang disiksa tidak ada. Bayangin di surat An-Nisa, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Dibakar kulitnya, terkelupas, udah habis, dibalikin lagi. Kenapa? Yang merasakan sakit itu kulit. Dipukulin sampai gepeng, segepeng-gepengnya gede lagi. Itu hanya di film kartun aja kalau di dunia itu. Di akhirat terjadi. Dicor dia, hancur, lebur, boleh lagi, kan sakit. Dilanjutkan Pak, ngeri saya bayangin. La yukhaffafu anhum 'adzabuha wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal aw lam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi ma tadhakkara ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nadhir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan kebaikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir lagi? Orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakan azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada penolong, seorang penolong pun. Mereka akan berteriak, ya Allah, keluarkan kami. Ya, kami akan melakukan sesuatu yang dulu enggak kami lakukan, atau sebaliknya kami akan lakukan tidak seperti yang dulu kami lakukan. Besar, mungkin enggak? Lah kan dulu kamu dipanjangkan umurnya, bukannya tobat malah jadi-jadi. Ada orang yang ingetin, itu pasti ya. Kemarin kan sudah tadi, tidak ada suatu kaum atau satu kelompok pasti ada pengingatnya, pasti. Ini ada orang sekelompok nih berbuat jahat, ini pasti Allah kasih satu orang yang ingetin, jangan gini-gini amat. Dibiarin, mengingatkan, baik Nabi ya, pengingat itu Nabi, pemberi peringatan, nanti ada turunannya para ulama, terus sampai ya, di antara kelompok itu pasti ada yang ingetin, tapi kamu cuekin. Fadhuqu fama lidh-dhalimin min nadhir innallaha 'alimu ghaibis samawati wal ardh innahu 'alimun bidzatis sudur. Ini mulai masuk ya, kalau tadi cerita tentang penduduk surga dan neraka, ini penekanannya sesungguhnya Allah mengetahui yang gaib tersembunyi di langit dan di bumi, sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati. Nanti ini masih ada sambungan beberapa sifat Allah untuk mengingatkan. Jadi kesimpulannya saya akan akhiri Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya ingin fokus di ayat 32. Ini yang bisa kita bawa kurang. Kita ini pewaris Al-Quran. Maka menjadi pewaris Al-Quran itu, kalau sifatnya masih zalimul li nafsihi, segera kita tingkatkan supaya jadi muktasib. Kalau kita muktasib, udah ngepas-ngepas, nggak melakukan yang buruk, melakukan yang baik, yang wajib aja, kita tingkatkan dengan yang sunnah, dengan sabiqun bil khairat, dan dengan itu kita nanti akan dibalas seperti yang tadi kita sebutkan. Nggak ada lagi capek. Hari ini kita capek, tapi nanti tidak. Kita hari ini kadang nggak nyaman, insya Allah nanti nyaman. Jangan sampai kita seperti yang disebutkan setelahnya, yaitu orang-orang yang mendustakan kekufuran. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai ahlul Quran, menjadi pewaris Quran yang
baik, kita doakan anak-anak dan istri keluarga kita juga demikian. Demikian untuk hari ini.